Halo guys, selamat datang di channel Namikaze Yondaime. Di cerita sebelumnya Boruto berkeliling desa Konoha dengan Suke dan Harun. Dia lalu bertemu dengan Narume yang wajahnya mirip dengan Naruto hanya saja berbeda gender. Dan cerita pun berlanjut. Adegan diperlihatkan Boruto dan Narume yang berjalan di depan sementara Suke dan Harun berada di belakang. Narumi rupanya tipe orang yang mudah bertema. Dia tampak akrab dengan Boruto meskipun baru mengenalnya. Di belakang mereka, Harun tampak ingin menggenggam tangan Suki namun dia terlihat ragu. Harun kembali memberanikan diri dan menggenggam tangan Suki. Suki tampak terkejut, dia tidak menolaknya. Suki tampak tersenyum malu. Tiba-tiba mereka melihat dua teman yang lain. Narumi lalu menyapa mereka, "Hai Hinata." "Hai Neji." Hinata menjawab, "Hai Narumi, kalian sedang apa?" Narumi menjawab, "Kami sedang mengajak Boruto berkeliling desa Konoha." Hinata dan Neji lalu melihat ke arah Boruto, dan Boruto berkata, "Halo, salam kenal, namaku Boruto." Boruto yang melihat wajah Hinata seketika dia merasakan rasa rindu yang sangat dalam, karena dalam dunia aslinya Hinata adalah ibu Boruto yang sedang tersegel dalam dimensi Daikokutan. Terlihat mata Boruto mulai berkaca-kaca, dia lalu memalingkan wajahnya dari Hinata untuk menutupi perasaannya, dan Boruto bersyukur karena Hinata tidak berbeda dengan Hinata yang dia kenal, yaitu wanita yang cantik dan lemah lembut. Mereka lalu melanjutkan berkeliling dan bertemu dengan Ino, Shikamaru dan Chouji. Narumi tampak menyapa mereka bertiga. Suki yang melihat Ino, dia tampak menggenggam tangan Harun semakin erat dan mencoba memanas-manasi Ino karena mereka berdua adalah rival dalam merebutkan cinta Harun. Ino terlihat semakin kesal dalam hatinya. Dia berkata, "Dasar Suki sialan." Dia mencoba memanas-manasiku dengan menggenggam tangan Harun. Narumi lalu mengenalkan Boruto pada Shikamaru dan Chouji. Shikamaru lalu berkata, "Boruto ya. Salam kenal Boruto. Oh ya, kami mau ke rumah makan yakiniku, apa kalian mau bergabung?" Namun Ino menyela dengan nada marah. Ino berkata, "Tidak perlu, ayo cepat kita pergi saja." Chouji berkata, "Ada apa dengannya?" Ino dari kejauhan berteriak, "Hai kalian berdua, cepat kemari." Shikamaru dan Chouji bergegas menyusul Ino. Shikamaru berkata, "Merepotkan saja." Suki tampak tersenyum menang, dan mereka kembali berkeliling. Kemudian mereka bertemu dengan Rocky, Tenten dan Kiba yang baru pulang dari misi. Narumi bertanya, "Tenten, kau sudah kembali?" Dan Tenten menjawab, "Benar, ternyata ini bukan misi yang sulit." Tenten lalu memandangi Boruto dan bertanya, "Siapa itu? Apakah dia pacarmu?" Narumi sontak kaget. Dia berkata, "Bukan Tenten, dia adalah orang yang diselamatkan oleh Suki. Sepertinya dia mengalami lupa ingatan dan kami sedang mengajaknya berkeliling." Rocky lalu mendekat dengan penuh semangat. Dia mengenalkan diri, "Hai Boruto, namaku Rocky dan dia adalah Kiba." Lalu anjingnya yang besar bernama Akamaru. Kiba lalu menyapa Boruto. Tenten bertanya, "Jadi apa kau akan ikut ujian Chunin di desa Sunagakur?" Narumi menjawab, "Tentu saja. Aku sejak 3 tahun yang lalu berlatih dengan guru Jiraiya. Dan itu membuatku tidak bisa mengikuti ujian Chunin. Dari kita bertiga hanya aku yang masih Genin. Sementara Suki dia sudah menjadi Chunin dan Harun dia malah sudah menjadi Jonin. Aku sangat iri." Suki lalu tersenyum. Dia berkata, "Semangat Narumi, kau pasti bisa lulus kali ini." Boruto lalu bertanya, "Apa aku bisa ikut ujian Chunin juga?" Dalam hatinya Boruto berkata, mungkin ini kesempatan yang bagus untuk mencari informasi di luar desa Konoha dan melihat lebih luas lagi tentang dimensi ini. Mereka semua lalu memandang ke arah Boruto. Narumi berkata, "Untuk mengikuti ujian Chunin kau harus berpangkat Genin terlebih dulu, Boruto." Boruto lalu bertanya, "Jadi di mana aku bisa menjadi Genin?" Suki bertanya, "Apa kau serius, Boruto? Kalau begitu nanti aku bantu pendaftarannya." Boruto berkata, "Benarkah? Terima kasih Suki." Narumi berkata, "Semangat Boruto. Mungkin kita bisa jadi satu tim nantinya. Karena di desa ini, hanya aku yang masih Genin." Harun berkata, "Untuk mengikuti ujian Chunin dibutuhkan 3 orang dalam satu tim, jadi kau butuh 1 orang lagi, Narume." Rocky lalu berkata, "Tenang saja Narumi, aku akan bergabung denganmu."
Narumi berkata, jadi kau juga masih Genin Rock Lee. Rock Lee menjawab, ya begitulah, aku gagal dalam ujian sebelumnya dan dikalahkan oleh Suki. Dia memiliki genjutsu yang sangat kuat. Suki yang mendengarnya hanya tersenyum. Dia berkata, maafkan aku Rock Lee, tapi kemampuan taijutsumu luar biasa. Rock Lee berkata, tapi kau juga memiliki kecepatan yang luar biasa Suki. Harun menjawab, tentu saja, karena Suki adalah murid dari ninja tercepat di Konoha Shizui Uchiha. Narumi berkata, apa kau cemburu Harun? Karena Suki selalu berduaan dengan Kak Shizui? Harun lalu menutup mulut Narumi. Dia berkata, kau cerewet sekali Narumi. Narumi meronta-ronta melepaskan tangan Harun dari mulutnya, dan semua orang ikut tertawa. Tenten berkata, kalau begitu aku pulang dulu dan segera mandi, aku begitu lalar. Suki berkata, baiklah sampai nanti. Kiba tampak malu-malu mendekati Narumi dan memberinya es krim rasa vanila. Narumi menerima pemberian Kiba. Kiba yang malu lalu mengajak Akamaru pergi. Rock Lee pun ikut berpamitan. Tak terasa hari semakin malam dan Boruto tidak menemukan hal yang mencurigakan di desa Konoha. Meskipun ketiga orang yang dia kenal memiliki perbedaan gender di dimensi ini. Narumi lalu berkata, akhirnya kita sampai di bagian paling menarik di desa, yaitu toko ramen. Suki lalu berkata, teman-teman maaf aku tidak bisa ikut malam ini. Aku ada latihan dengan Kak Shizue. Harun terlihat kecewa. Dia berkata, begitu ya, Shizue lagi. Narumi lalu berkata, sudahlah Harun, apa kau takut Shizue akan merebut Suki? Harun terlihat kesal dengan perkataan Narumi dan kembali menutup mulutnya. Suki lalu berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Harun, aku titip Boruto padamu ya. Harun berkata, baiklah serahkan padaku. Suki lalu meninggalkan mereka bertiga sementara Boruto ikut makan ramen bersama Harun dan Narumi. Setelah selesai makan, Harun lalu mengajak Boruto pulang ke rumahnya dan berpisah dengan Narumi. Sesampainya di rumah Harun, Harun lalu menyuruh Boruto untuk santai dan menganggap rumahnya sendiri. Boruto bertanya, apa kau tinggal sendiri Harun? Harun berkata, sebenarnya aku memilih tinggal sendiri karena lebih nyaman. Karena Harun ingin mandi, dia lalu membuka baju di depan Boruto. Sontak Boruto menutup matanya. Harun malah merasa aneh. Dia bertanya, mengapa kau menutup wajahmu Boruto? Bukankah kita sama-sama laki-laki? Boruto membenarkan perkataan Harun, tapi dalam hatinya Boruto merasa aneh karena melihat wajah Harun yang mirip dengan Sakura. Keesokan harinya Boruto datang ke tempat Akademi Ninja dan mendaftar sebagai murid baru untuk lulus sebagai Genia. Banyak anak-anak kecil yang menertawakan Boruto karena dia yang paling besar di antara yang lain. Bagaimana, cukup seru bukan? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.